Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala nikmatillah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di sore hari ini, tepatnya hari Selasa di tanggal 9 di bulan Februari 2021, kami dari studio radio Jakarta Islamic Center mengudara. Alhamdulillah, semoga mitra dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini alhamdulillah QLM atau Quality Life Management sudah yang ke-189 silaturahim kita, yang sepekan sekali mudah-mudahan membawa manfaat atas apa yang sama-sama kita kaji bersama, yang kita pelajari. Dan sebagaimana biasa kita akan membawakan satu tema pembelajaran sampai nanti akhir dari pembelajaran ini di pukul 17 insya Allah, yaitu menjadi pribadi yang bijak, dengan kata bijaksana. Tentu mitra, kita ingin sekali bahwa kita seharusnya atau bahkan harus menjadi orang yang bijak. Bijak dalam arti dalam segala hal. Artinya ketika kita ini bijak, maka kita menjadi orang yang di dalamnya tahu persis bagaimana kita memutuskan sesuatu, bagaimana kita akan melakukan sesuatu, atau bagaimana kita menghormati sesuatu. Dan insya Allah yang menjadi inspirasi kita ini adalah kata bijaksana. Kata bijaksana nantinya diharapkan menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memang bijak, atau menjadi pribadi yang bijak. Sekalipun kita sering mendengar kata bijak, bahkan kita tidak asing dengan kata bijak, bisa jadi saat ini kita belum benar-benar bijak. Nah, kata bijaksana inilah yang dijadikan pembelajaran kita, motivasi kita, inspirasi kita agar kita menjadi orang yang bijak. Bijak dalam segala halnya. Mitra yang dimuliakan Allah, sungguh merupakan satu kenikmatan yang luar biasa manakala kita sama-sama belajar. Sebab belajar adalah sebuah kebutuhan bagi kita, apalagi kita orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar. Dan dengan belajar itulah kita akan mendapatkan satu nutrisi keilmuan, sekalipun mungkin sangat sedikit. Namun kalau kita terus dan terus belajar, maka dari yang sedikit itu akan menjadi banyak. Dan jikalau kita sudah mendapatkan ilmu, insya Allah kita akan bijak dalam segala halnya, termasuk kata bijaksana yang akan dijadikan satu sumber bagi kita untuk menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bijak. Kata bijak yang pertama adalah ada B. Nah, kita sudah mulai mengupasnya, mitra. B-nya adalah be I myself, be you yourself, be he himself, be she herself. Artinya apa? Bahwa jadilah diri kita sendiri. Kita adalah, saya adalah saya, Anda adalah Anda. Gitu. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang lain. Tapi kita mesti menjadi diri sendiri. Be I myself. Inilah saya. Dengan kekuatan saya, dengan kelebihan saya, dengan kekurangan saya, dengan kekuatan Anda, kelebihan Anda, kekurangan Anda, jadilah Anda sendiri. Atau kalau saya katakan be I myself, ya, jadi diri saya sendiri. Terkadang kita ini justru memimpikan menjadi orang lain. Ketika kita mungkin punya orang yang kita figurkan, punya orang yang jadikan kita role model, lalu saya kagumi yang luar biasa, sehingga seolah-olah saya itu dia. Padahal sangat tidak mungkin. Ya, you are what you are, I am what I am. Kan begitu bahasanya. Anda ya Anda, saya. Maka ketika menampilkan diri kita, diri saya sendiri,
dengan apa adanya yang kita miliki, kita akan sangat luar biasa sekali. Dan kita akan mengetahui bahwa saya adalah seperti ini. Dengan cara saya seperti ini. Ketika kritik datang dari teman kepada saya, ya mesti kita terima dengan baik. Karena kita atau saya adalah saya. Dan saya akan mengedepankan diri saya sendiri. Ini loh dada saya. Gitu. Jadi bukan ini loh ayah saya, ini loh kakek saya, ini loh paman saya dan sebagainya. Namun sekarang mengatakan ini loh saya. Gitu. Dengan kemampuan yang saya miliki, dengan sesuatu yang ada pada diri saya, akan saya kembangkan, maka inilah saya. Lalu jika ada kritik dari teman itu baik sekali. Terkadang kita ini kok justru takut dengan kritik. Takut dengan sesuatu yang membuat kita ini jauh mungkin terlihat kekurangannya. Padahal akan sangat baik sekali. Dan kita akan merasa terima kasih sekali manakala ada kritik seperti itu. Sehingga kita akan bisa melihat, oh kekurangan saya di sini. Seandainya kita tahu, seandainya saya tahu, seandainya Anda tahu, Anda akan mengharapkan kritik yang banyak dari orang lain. Kita akan mengharapkan kritik yang banyak dari orang lain. Karena dengan kritik itulah kita akan menjadi luar biasa. Dengan kritik itulah kita akan bisa maju gitu. Sekalipun orang mengatakan, berikan kritik yang membangun. Kalau menurut kita, menurut saya pribadi, kritik yang tidak membangun pun kita butuhkan. Dan kita butuh sepedas-pedasnya kritik agar kita bisa melejit ke depannya. Jadi sayang ketika kita ini menolak kritik. Sayang ketika kita ini tertutup dengan kritik. Hari ini kita mulai belajar untuk membuka diri dengan kritik. Dan bila perlu kita minta kritik dan saran bagi lainnya untuk diri kita. Ketika kita bisa seperti itu dan kita bisa beradaptasi dengan kritik itu, maka ada masukan-masukan yang baik dari siapapun. Dan itulah yang kita butuhkan untuk kemajuan kita. Jangan sampai kita tertutup dengan kritik. Jangan sampai kita ini apatis dengan kritiknya. Atau orang bilang itu enggan dikritik. Padahal kita butuhkan, kita perlukan. Biarkan ditertawakan orang. Justru dengan ditertawakan kita akan menjadi hebat pada akhirnya. Dengan ditertawakan kita akan menjadi luar biasa pada akhirnya. Kalau hari ini kita belum ada yang tertawakan, belum ada yang mengkritisi, belum ada yang kritis pedas pada kita, bisa jadi kita biasa-biasa aja. Namun ketika kritik datang bertubi-tubi, kritiknya sangat berat sekali, justru itulah sebenarnya menguji kita. Dan kita akan lebih hebat ke depannya. Mitra, jadi jangan takut dengan kritik dan harapkanlah kritik. Harapkanlah kritik dari siapapun. Dan biarkan aja kritiknya kayak apa akan kita terima dan kita akan mengucapkan thank you. Mengucapkan terima kasih. Syukron kasiron dengan kritik itu. Dan biasanya orang-orang yang mengkritisi itulah orang-orang baik. Kita rindukan kritik dan saran dari yang lain agar kita ke depan lebih bagus. Ini yang pertama. Jadi menjadi diri sendiri. Jangan menjadi orang lain. Menjadi diri sendiri akan lebih hebat, lebih bagus, dan lebih terhormat dibandingkan kita membayangkan menjadi orang lain. Kita tidak akan pernah menjadi orang lain. Tapi mungkin terinspirasi orang lain kita boleh. Termotivasi orang lain kita boleh. Atau mungkin kita punya role model yang kita jadikan inspirasi kita. Jadikan kita motivator kita. Dijadikan contoh atau sampel kita untuk bergerak boleh-boleh saja. Bahkan kalau orang pintar mengatakan, jika Anda ingin sukses seperti yang Anda lihat, mungkin si A, si B, atau si C, maka ikutilah cara-caranya. Datanglah dan ikut bekerjalah dengannya. Ini kata orang pintar. Orang bijak mengatakan lebih luar biasa lagi. Kalau Anda lihat si A sukses besar, maka fotokopi aja cara suksesnya. Ya. Ini kata orang bijak ya, tinggal kitanya. Biasanya ketika kita masuk di dalamnya, kata orang pintar itu, dan kita ikut bekerja di dalamnya, mungkin perlu waktu yang sangat panjang. Tapi akurasinya sangat benar. Dan bisa jadi setelah sekian lama kita paham betul untuk menjadi sukses seperti apa yang si A tadi jalankan. Untuk si B, untuk yang orang bijak pun ya bisa jadi ketika kita mengcopy cara-caranya, itulah cara yang tercepat kita untuk menjadi sukses seperti mungkin si A atau si B atau si C. Jadi tinggal kita memilih mana yang ingin kita lakukan, baik hikmah dari orang pintar atau hikmah dari orang bijak. Kedua-duanya menurut saya sih luar biasa. Tapi tinggal bagaimana kita ini akan menyajikan diri kita sendiri. Dan satu hal yang paling hebat lagi, ketika kita memahami diri kita sendiri, saya memahami diri saya sendiri,
dengan kekurangan dan kelebihannya, maka saya akan mudah mengatur diri saya sendiri. Saya akan mudah meliding, memanage diri kita ke depan seperti apa. Namun kalau seandainya mitra hari ini belum mampu melihat dirinya, belum mampu melihat kita sendiri, maka akan kesulitan bagaimana kita akan meliding atau memanage diri kita ke depannya. Oleh karena itu, mulailah kita belajar agar kita mengetahui siapa sebenarnya diri kita ini. Siapa sebenarnya saya ini, gitu. Sehingga kita akan mudah berjalan ke depannya. Dan sebuah bahagia kita adalah ketika kita mampu menjadi kapten bagi diri kita sendiri. Be I myself, be you yourself. Jadilah diri kita sendiri, jadilah Anda sendiri, jadilah dia sendiri, mereka sendiri, kita sendiri. Jangan jadi siapa-siapa. Yang kedua adalah kata bijaksana, setelah kata B ada I. Nah, I-nya adalah inner beauty. Ya, ini inner beauty. Kecantikan, kegantengan, kehebatan, kearifan yang datang dari dalam diri kita. Maka kita mestinya memiliki yang namanya inner beauty. Jangan sampai kita tidak memiliki inner beauty. Artinya ketika kita memiliki inner beauty, ada kehebatan yang dari dalam diri kita. Ada akhlak yang baik dari dalam diri kita. Ada sesuatu yang mungkin saja orang lain mengatakan itu baik sekali dari dalam diri kita. Jadi bukan dari luar. Mestinya kita ini adalah seperti ini. Miliki inner beauty. Orang yang memiliki inner beauty pasti punya satu appearance, satu penampilan yang bagus. Inner beauty datangnya dari diri kita. Inner beauty adalah keikhlasan di mana kita akan berbuat. Nah, ini penting untuk kita miliki. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang hanya meniru cara-cara orang lain, kemudian kita terapkan. Kali ini kita justru mengeluarkan, mengeksplor apa yang saat ini kita miliki dengan cara kita, dengan kebaikan kita, dengan keikhlasan kita. Inilah yang nanti disebut dengan inner beauty. Ada kecantikan, ada kehebatan, ada kegantengan gitu. Ada sesuatu yang baik yang akan keluar namun dari dalam diri kita. Jadi bukan dari dorongan orang lain. Bisa jadi ini adalah keikhlasan yang benar atau ketulusan yang benar gitu. Kalau kita memiliki inner beauty, tidak salah. Kali ini kita bangun inner beauty kita. Jadi betul-betul sesuatu yang memang ikhlas dari dalam diri kita. Bukan karena apa-apa. Kalau saya datang ke sini umpamanya, saya datang ke satu majelis, itu kan hanya karena ingin saya ini mendapat ridhonya. Sehingga insya Allah ilmu yang kita raih ada berkah. Bukan karena si A atau si B. Itu inner beauty. Atau mungkin kalau saya bergerak seperti ini ya, karena betul dorongan dari dalam diri saya. Bukan karena saya melihat si A kemudian saya meniru. Bukan karena saya melihat si B, oh itu atasan saya sehingga saya berbuat mungkin lain gitu. Tapi milikilah betul-betul bahwa sesuatunya itu datang dari diri kita. Dengan sekemampuan kita. Berikan apapun yang kita miliki dan berikan memang yang betul-betul dari dalam diri kita, bukan dari siapa-siapa, bukan dari luar, atau bukan dari dorongan-dorongan orang lain kepada kita. Namun kali ini kalau kita memiliki inner beauty adalah ketika kita memiliki sesuatu yang kemudian secara ikhlas akan kita berikan kepada yang lain. Akan kita tonjolkan, akan kita eksplor, akan kita kembangkan. Semua dari dalam diri kita. Dan itulah kemampuan kita. Apalagi di awal, saya adalah menjadi diri saya sendiri. Dan kemudian saya akan memiliki kelebihan yang luar biasa. Sesuatu yang hebat banget dari dalam diri kita yang dinamakan inner beauty. Jadi kalau kita ingin menjadi bijak, maka yang pertama kita sudah memiliki sesuatu yang luar biasa juga untuk kita. Yang kedua juga memiliki sesuatu yang luar biasa untuk kita. Jadi B-nya sangat luar biasa, saya ulang kembali, menjadi diri sendiri. Kemudian I-nya adalah memiliki inner beauty atau kecerdasan atau apapun yang ada dalam diri kita, kemudian kita eksplor, kita kembangkan dan kemanfaatannya untuk orang banyak dan dilakukan secara ikhlas. Luar biasa mitra kalau kita punya inner beauty. Yang ketiganya, dalam kata bijak ada J. Nah, ini J-nya adalah joy. Artinya orang yang mengedepankan kebahagiaan, mengedepankan senang. Jadi melihat apapun senang gitu. Jadi kan kita sering mendengar atau sering melihat orang senang ketika melihat temannya bankrupt
atau terpuruk. Dan sedih ketika melihat temannya itu sukses. Nah, ini tidak seperti itu. Kita akan mengembangkan rasa empati kita. Kita akan mengembangkan rasa senang kita, rasa bahagia kita. Sekalipun mungkin kondisi atau katakanlah situasi kondisi kita tidak seperti yang orang bayangkan gitu. Jadi mungkin ada kekurangan banyak. Tapi kalau kita membangun joy, membangun kesenangan, membangun kegembiraan, maka bisa tercipta. Karena semua akan tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kita mau jadi apa itu adalah pilihan kita. Kita mau jadi orang yang bahagia juga kita sendiri. Mau jadi orang yang kelihatan suntuk, yang bersedih sepanjang masa juga pilihan kita. Maka ketika kata bijak dan kita akan menjadi bijak dalam segala halnya, menjadi pribadi yang bijak, maka pilihlah C-nya adalah joy. Kita akan menjadi orang yang betul-betul membangun kebahagiaan dalam situasi kondisi apapun. Dan biasanya orang seperti ini mudah sekali menebar senyuman. Dan dalam tanda petik senyuman yang positif gitu ya, bukan senyuman yang negatif. Karena banyak sekali orang yang menebar senyum juga ternyata ada intrik negatifnya. Kita ingin menebar senyum tapi senyum yang positif. Ketika kita joy, kita akan enjoy banget. Dan orang ketika enjoy dalam hal apapun pasti excellent. Ya, ini hebatnya itu. Dan ketika excellent, pasti kemudian kemanfaatannya jauh lebih hebat dibandingkan orang yang tidak excellent. Disinilah sebenarnya seni kehidupan, bahwa kita paham betul kita harus memiliki jiwa seni yang tinggi dalam kehidupan kita. Karena ritme kehidupan kan ada kalanya harus seperti ini, ada kalanya harus seperti itu. Ada kalanya ininya harus kita lewati, ada kalanya kita harus lurus begitu. Saya kira banyak sekali lah ritme kehidupan yang kita alami ini. Dan di umur-umur mungkin seperti ini ya kita mencoba membangun yang namanya joy atau sesuatu kebahagiaan saja. Sekalipun pahit tapi tetap tampakkan bahwa itu bahagia, karena dalam kepahitan pun kita masih bisa mengambil hikmah di dalamnya. Dan hebat mitra, ketika kita terpuruk berarti kita bisa mengambil hikmah dari keterpurukan itu. Jadi bukan berlama-lama kita sedih, berlama-lama kita terus keep atau menyimpan kepedihan itu, namun justru dari keterpurukan kita ambil hikmah. Kenapa terjadi seperti ini? Kita pelajari, kemudian ke depan pasti akan mungkin paling tidak berkurang atau mungkin bisa justru memberhentikan keterpurukan itu. Karena ada hikmah yang mengatakan bahwa ketika kita berhasil, anggap itu adalah rahmatnya. Namun ketika kita belum berhasil, kita harus lebih profesional ke depannya. Ini artinya kita belajar dari apa yang terjadi dari keterpurukan itu kepada kita sehingga kita lebih profesional ke depan. Kalau kita mau belajar seperti itu, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak joy gitu. Tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Sungguh kita bahagia sekali. Saya pernah mendengar orang dikatakan sesuatu karena dia dengar tidak suka kata-kata itu, maka dia lawan. Padahal ketika kita mendengar seperti itu dan kita ambil hikmahnya, itu yang terbaik. Dan itu bahagia sekali kalau kita bisa mendengarkan kata-kata itu. Nah, hari ini kita mulai. Ketika ada orang mengatakan sesuatu pada kita, dan kemudian orang lain mengatakan bahwa itu kata-katanya tidak baik, kita tetap terima bahwa itu baik. Karena apa? Di dalamnya ada sesuatu yang bisa dijadikan hikmah bagi kita. Di dalamnya ada pembelajaran bagi kita. Dan itulah yang kita perlukan saat ini. Dan sebanyak-banyaknya kritik pada kita, maka sebanyak-banyak itu pula kita akan menjadi luar biasa. Artinya kalau kritiknya sedikit, berarti kita tidak menjadi luar biasa yang betul-betul luar biasa. Tapi kalau kritiknya banyak, kita jadi luar biasa sekali. Dan satu hikmah lagi yang perlu kita renungi adalah ketika seorang pemimpin diikuti oleh yang dipimpinnya, itu pemimpin biasa ternyata. Tapi seorang pemimpin yang diikuti sekaligus dibenci, itu pemimpin luar biasa. Kita mesti seperti itu. Jadi diikuti memang oleh karyawannya katakanlah, oleh bawahannya katakanlah. Namun kalau sekaligus dibenci, ternyata pemimpin itu pemimpin luar biasa. Karena apa? Bisa jadi dia akan mengambil hikmah dari pembelajaran tidak disukainya itu. Nah ini mestinya kita hari ini belajar yang seperti itu. Kita rindukan kritikan orang, kita rindukan maki-makian orang, kita rindukan anggapan-anggapan orang yang mungkin tidak pas dengan apa yang kita keluarkan.
baik itu statement maupun perilaku kita. Namun tetap kita berperilaku yang baik. Sekalipun mungkin menurut orang ternyata ini kurang baik begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kritik itu datang, maka kita akan terima dengan baik, dan kritik justru dijadikan kita sarana untuk menjadikan diri kita lebih hebat ke depannya. Untuk menjadikan diri kita lebih arif, lebih bijak ke depannya. Toh tema kita adalah menjadi pribadi yang bijak. Gitu. Jadi kita hari ini adalah belajar bagaimana cara menjadi bijak dengan kata bijaksana itu. Itu yang ketiga. Jadi huruf yang ketiga dalam kata bijaksana adalah huruf C. Setelah B, I, dan C. Itu yang B-nya tadi be me myself atau be I myself. Kemudian yang I-nya adalah kita sudah tadi berikan, yaitu inner beauty, dan yang C-nya adalah joy. Nah, kemudian kita akan yang keempatnya dalam kata bijaksana ada A. Ya. A-nya adalah action for good. Kita beraksi untuk kebaikan. Action for good. Kita mulai saja dengan hal-hal baik dan kemudian diniatkan untuk kebaikan. Karena apa? Sungguh bahwa apapun yang hari ini kita perbuat baik, nilainya pun akan baik dan hasilnya pun akan baik. Ada banyak orang mengatakan, aduh katanya, jangankan yang baik, cari yang tidak baik aja susah katanya begitu. Nah, itu bahasa yang tidak baik yang kita tiru. Jadi jangan meniru bahasa yang seperti itu. Cari yang baik apalagi, nyari yang tidak baik aja susah katanya seperti itu. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tetap beraksi untuk sesuatu yang baik. Kita mulai sesuatu yang baik pula. Kita niatkan untuk yang baik pula. Jadi tidak ada hal-hal yang pada akhirnya akan negatif itu. Kita ingin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah positif. Action for good itu adalah beraksi untuk hal-hal yang baik. Beraksi untuk hal-hal yang positif. Untuk apalah kalau saya katakan? Untuk apa kita bekerja kemudian diniatkan untuk hal yang tidak baik? Karena apa? Justru itu kerugian. Kalau kita bekerja diniatkan karena ridhonya, pasti itu yang baik. Kalau kita bekerja bahwa kita ingin mendapatkan atau menyebarkan kemanfaatan bagi orang lain, itu pasti baik. Maka action kita adalah action for good. Action yang dimana di dalamnya tadi niat kita diawali niat yang baik. Apapun hasilnya itu nomor sekian. Yang penting niat kita adalah niat yang baik. Perbuatan kita pun perbuatan yang baik. Jadi untuk menjadi orang bijak tentu kita mengedepankan kebaikan. Dan di antaranya huruf A adalah action for good. Kata bijaksana tadi di antaranya setelah C adalah A. Maka kita mulai beraksi untuk hal positif. Beraksi untuk kebaikan. Jadi jangan sampai kita berbuat diniatkan untuk sesuatu yang tidak baik. Kita akan sangat merugi sekali. Sekalipun mungkin duniawi itu menjanjikan, justru yang seperti ini diniatkan yang tidak baik sangat menjanjikan. Tapi yakin bahwa suatu ketika akan habis pula. Karena saya pernah sharekan di sini bahwa ada 3 komitmen yang kebanyakan dianut oleh kita semua di dunia ini. Yang pertama adalah material komitmen, yang dituju materi dengan cara apapun dia dapatkan. Pokoknya niat apapun yang penting gua dapat gitu. Ya, dengan cara apapun dia dapatkan, tapi tidak sadar bahwa endingnya juga akan habis. Endingnya akan hancur gitu. Ya, kenapa? Ditinggalkan kan juga sama aja habisnya. Dan bersyukur kalau ditinggalkan untuk kebaikan, kalau ditinggalkan untuk kejahatan kan berdobel-dobel kita akan mendapatkan pertanggungjawabannya gitu. Yang kedua ada yang namanya emotional commitment. Yang penting gua sohor gitu dengan cara apapun. Jadi yang dicari itu sohor. Tekor itu nggak masalah katanya begitu. Yang penting sohor aja. Ini pun juga sama. Endingnya akan habis. Endingnya akan hancur. Ya kalau sudah terkenal kemudian lama-lama terkenal juga ditinggalkan. Gitu. Dan tidak terkenal lagi karena sudah tahu semua kan gitu. Lama-lama habis. Maka kemudian tadi action for good. Yang ketiga adalah ada komitmen yang namanya spiritual commitment. Komitmen di mana setiap langkahnya itu untuk kebaikan. Setiap langkahnya adalah karena Allahnya saja, ingin mendapatkan ridhonya. Nah ini yang betul-betul never ending, tidak ada akhirnya. Dan bahkan akan dibawa oleh kita setelahnya. Kita percaya setelah kehidupan ada kehidupan baru lagi di akhirat nanti. Insya Allah itu yang dibawa amal kita. Jadi kalau kita beraksi untuk kebaikan dan seterusnya kita berniat untuk kebaikan, maka tidak salah. Dan itu sebenarnya menjadi pemenangnya.
Dan hari ini kita mulai, janganlah kita berbuat sesuatu karena keterpaksaan kemudian tidak diniatkan karena ingin mendapat ridhonya. Jadi sangat keliru sekali. Nah, contohnya banyak sekali. Nah, contohnya ada orang ditanya, wah Anda ini pekerja keras, Anda bekerja luar biasa sekali. Dijawab, ya saya bekerja untuk sesuap nasi. Sebenarnya tidak sepenuhnya benar yang seperti itu. Tapi kalau jawabannya adalah, saya bekerja insya Allah mendapat ridhonya. Di samping saya juga berusaha berikhtiar untuk mendapatkan sesuap nasi. Ini sebenarnya yang paling baik jawaban itu. Jadi kita tidak melalaikan satu hal yang justru sebenarnya tujuan utama kita. Maka milikilah motivasi dunia akhirat. Milikilah motivasi seperti itu dalam dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, milikilah yang seperti itu. Sehingga kita tidak akan pernah keliru. Jadi kalau kita ingat bahwa kita memiliki motivasi dunia akhirat, maka kedua-duanya akan ketangkap. Dan insya Allah justru akhirnya yang sangat kita pentingkan. Ini mitra, jangan sampai kita beraksi namun akan sia-sia. Kali ini kita beraksi untuk sebuah kebaikan. Setiap aksi kita adalah diniatkan untuk kebaikan. Dan kalau itu terjadi, menebar atau di mana-mana kita bisa dapatkan yang namanya pahala. Di mana-mana kita bisa dapatkan yang namanya insya Allah Allah meridhoi gitu. Dan mestakung itu, semesta akhirnya mendukung kita itu karena kebaikan kita. Dan kita akan berteman, bersahabat dengan siapapun yang ada di dunia ini, termasuk tumbuhan, termasuk hewan, dan semuanya akan seimbang dan selaras sehingga semuanya akan menjadi sahabat baik gitu ya. Jadi tidak ada lagi akhirnya sesuatu yang mengerikan bagi kita karena kita sama-sama menjaganya. Toh semua adalah makhluk Allah. Kita percaya seperti itu. Nah, mitra, jadi action for good adalah penting bagi kita. Beraksi untuk kebaikan, beraksi untuk ridhonya adalah utama. Dan tadi saya katakan, milikilah motivasi dunia akhirat. Kemudian yang kelima dari kata bijaksana adalah setelah kata huruf A ada huruf K. Keep the right things. Ini artinya adalah senantiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya, senantiasa meletakkan sesuatu yang baik. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak baik, maka cepat-cepat dibuang. Jadi keep the right thing itu meletakkan sesuatu pada tempat yang benar. Meletakkan sesuatu apapun sesuatu itu, tapi betul diletakkan pada tempat yang benar. Jadi tidak ngawur-ngawur lah gitu. Bahkan ketika kita ini adalah orang yang ingin menjadi orang bijak, semuanya terpikirkan bahwa ini insya Allah benar. Ini mudah-mudahan haknya dia. Ini hak mereka. Ini hak saya gitu. Jadi kita akan pisahkan betul. Karena apa? Kita ada orang yang tahu akan menyimpan sesuatu yang baik. Akan meletakkan sesuatu yang baik. Jadi tidak seenak-enaknya. Ini yang seharusnya miliknya dia lalu kita ambil. Dia tuh nanti aja lah, saya dulu aja. Tidak seperti itu. Tetap kita akan baik kepada siapapun, akan baik terhadap apapun karena kita adalah orang-orang yang menyimpan hal-hal baik. Itu keep the right things. Kita akan menjauhi hal-hal negatifnya. Jadi ini manfaat. Ini madarat itu. Ini maslahat lah. Kita tahu seperti itu. Sehingga kita akan menjadi orang yang terus mengedepankan kebaikan-kebaikan. Dan kalau ini terjadi, bahagia sekali. Tidak ada beban sama sekali. Justru beban datang ketika kita ini berbuat yang tidak baik. Berbuat yang negatif gitu. Berbuat yang tidak syar'i. Kita akan ada beban di situ. Sekalipun kelihatannya mungkin kita mendapatkan. Tapi kalau yang didapatkan kita tidak baik, dengan cara yang tidak baik, untuk amal pun ya tidak ada gunanya. Sekalipun mungkin secara nyata ya kelihatan manfaat. Tapi untuk kita sendiri nggak ada manfaat sama sekali. Dan itulah makanya kita mencoba melatih kalau kita beramal memberi ya yang baik. Kalau kita hari ini ingin katakanlah memberi kepada siapapun apapun bentuknya ya yang baik, yang betul-betul yang halal, yang thayyib gitu. Yang halal, yang baik. Jadi jangan seenak-enak. Kalau bagaimana kalau kita uang mencuri kemudian kita berikan? Memberikannya baik, tapi kan sumbernya tidak baik karena tadi didapat dari mencuri. Jadi ada aturan-aturan seperti itulah. Kita ini paham.
paham bahwa kita mesti harus seperti itu. Paham bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengedepankan bijaksana. Nah, bijak dalam arti ini kita mesti pelajari. Kita mesti yakin bahwa saya mampu menjadi orang bijak. Dan hebatnya mitra, ketika kita bijak, maka yang ada adalah tadi timbulnya, efeknya adalah kebahagiaan. Jangan sampai mitra tidak bijak sehingga mitra tidak bahagia gitu. Nah, ini kita menjadi orang yang bahagia karena kita bijak. Nah, banyak orang bertanya, bagaimana sih menciptakan bijak? Nah, tadi kita sudah pelajari menjadi orang bijak dengan kata bijaksana. Menjadi orang bijak dengan mengerucutkan kata bijaksana itu tadi per hurufnya, insya Allah tidak dijadikan inspirasi kita, dijadikan motivasi kita sehingga kita menjadi orang yang bijak. Dan ini sudah sampai kepada yang kelima, yaitu keep the right things atau huruf K-nya. Nah, kata bijaksana itu kan ada setelah tadi A ada K-nya, yaitu keep the right things. Nah, kemudian yang keenam adalah S, bijaksana itu. S ini sense of belonging. Atau mestinya kita ini adalah orang-orang yang mengedepankan bahwa dimanapun kita berada harus merasakan itu juga milik saya. Contoh nyata seperti ini. Kalau kita bekerja di suatu instansi, jangan kemudian mengatakan begini, saya cuma pekerja kecil, yang bosnya yang senang, supervisornya yang senang, manajernya yang senang, yang gajinya tinggi, saya dapat apa? Nah, ini yang sebenarnya keliru. Mestinya tidak seperti itu. Mestinya justru kita ada sense of belonging. Ada rasa memiliki terhadap usaha itu. Toh kita masih mendapatkan secara spiritual ketika kita kerja. Bukan mungkin honor yang kelihatan saja yang kita dapatkan. Tapi ada spiritual di sana. Kalau perusahaannya maju kemudian semua menikmati. Di antaranya adalah kita ikut andil beramal atas majunya perusahaan tersebut. Nah, ini sense of belonging. Dimanapun mitra berada, ayo kita mulai. Kita mulai bahwa kita adalah orang yang betul-betul memiliki sense of belongingnya tinggi. Kita bekerja di suatu instansi, katakan bahwa itu pun milik saya. Gitu. Sekalipun saya karyawan di situ, tapi dengan cara itu maka kerjanya akan bagus sekali, akan profesional sekali. Nah, kalau kita tidak ada sense of belongingnya, tidak ada rasa memilikinya, ya tadi yang saya katakan, dia kan yang paling enak gitu, mendapatkannya lebih dibanding saya. Saya kan cuman karyawan kecil. Nah, ini pada akhirnya justru di sana tidak lagi mengedepankan positifnya, tapi justru negatifnya. Dan endingnya atau hasil dari kerjanya itu bisa dilihat tidak maksimal banget. Tapi kalau kita mengedepankan positifnya, mengedepankan sense of belongingnya, sangat maksimal dan sangat bagus sekali. Dan kerja kita pun sekalipun kita lelah tidak sia-sia. Karena apa? Saya menanam tenaga saya di instansi di mana saya kerja. Maka sense of belonging harus kita miliki. Kita mulai mitra memiliki yang namanya sense of belonging. Dimanapun kita berada. Katakan bahwa itu ya kita jaga karena saya bekerja di situ. Katakan pada diri saya harus mendapatkan lebih atau memberikan lebih dari apa yang saya kerjakan. Kalau saya memberikan lebih, saya profesional, saya baik, insya Allah maju, semua akan menikmati. Saya pun akan mendapatkan lebih sebenarnya. Oleh karena itu janganlah kita jadi orang yang terkadang itu kecil cara berpikirnya. Untuk apa saya kerja keras? Untuk apa saya harus mati-matian? Toh saya cuma segini honornya gitu ya. Nah, ini kita tepis saja yang seperti itu. Kita tetap akan mengedepankan sense of belonging tadi. Saya merasa memiliki di instansi ini karena saya bekerja di sini. Anggaplah ini sawah saya, ini ladang saya, dan saya mendapatkan rezeki dari sini. Jadi jangan kemudian kita compare atau perbandingkan saya sebagai karyawan kecil atau karyawan yang paling katakanlah yang paling buncit gitu. Kemudian dibandingkan dengan yang paling atasnya, itu yang kurang pas menurut saya. Kita akan bisa menerima ketika kita mengatakan bahwa saya juga di sini
insya Allah memiliki manfaat untuk semua yang karyawan di sini, untuk semua yang bekerja di sini. Nah, kalau mindsetnya sudah seperti itu, tidak ada lagi yang dijadikan alasan kita untuk tidak menjadi profesional. Tidak ada lagi alasan menjadikan kita tidak maksimal dalam bekerja. Ini salah satu hal penting yang mesti saat ini juga harus kita kembangkan hingga kita menjadi orang yang bijak. Bijak itu luar biasa, mitra. Ketika kita bijak dalam masalah pun, kalau kita menghadapinya dengan bijak, solusinya pasti baik. Ya, sekalipun begini konsepnya, kalau ada hikmah mengatakan, jika kita punya masalah besar, kecilkan. Jika punya masalah kecil, buang saja. Bahkan kalau kita berpikir bahwa masalah kita bukan masalah, nyaris tidak ada masalah. Nah, yang seperti itu mestinya dijadikan satu pembelajaran bagi kita, perenungan bagi kita bahwa kita masih bisa seperti itu. Dan ketika kita bisa seperti itu, kita tidak akan lagi menjadi orang yang tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Tapi kita akan bijak dalam memutuskan sesuatu. Kecuali memang ada hal-hal yang terkadang ya harus kita putuskan. Karena memang mungkin madaratnya lebih banyak. Karena kalau memang mungkin akan bawa dampak lebih buruk, yaitu ya harus cepat kita ambil keputusan. Biasanya keputusan seperti itu mudah-mudahan ya kalau kita yang memutuskan ya hal yang benar, sekalipun sangat cepat sekali. Saya sering memutuskan sesuatu kemudian di akhirnya juga merasa menyesal, itu saya sering juga. Ini manusiawi. Mestinya saya katakan, mestinya saya tidak secepat itu memutuskan itu. Tapi itu terjadi. Dan ketika itu sudah terjadi ya sudah, berarti kita tinggal memperbaiki saja. Kita tidak lari dari keputusan tadi, tapi kita justru akan lebih dekat lagi dari keputusan itu, sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang membawa manfaat dan dampak positif bagi saya. Karena ada banyak sekali orang yang datang ya, dan ngobrol dengan saya, ternyata setelah memutuskan sesuatu itu justru menjadi beban yang luar biasa, yang akhirnya merugikan dirinya sendiri, kurang istirahatnya, kurang makannya, kurang bekerjanya dan segalanya. Dan ini kan efeknya jadi banyak sekali dan luar biasa, akhirnya tidak profesional. Oleh karena itu, sesuatu yang sungguh yang sudah diputuskan, ya biarkan berjalan. Jangan kita jauhi, tapi justru kita dekati. Kita akan bisa membantunya, kita akan bisa memberikan lebih. Dan di situ kalau kita bisa memberikan lebih, maka yang terjadi adalah sebuah kebahagiaan. Tidak lagi sebuah pikiran yang mengarah kepada putus asa. Atau orang bilang akhirnya menjadi sesuatu yang madarat itu, yang merugikan bukan hanya pada dirinya, mungkin orang banyak juga. Dan apalagi pada dirinya, ini sangat berpengaruh sekali. Nah, hari ini kita mencoba merilis atau sesuatu yang sudah kita putuskan ya biarlah berjalan, tapi jangan kita jauhi. Justru kita dekati itu, kemudian kita berikan solusi-solusi atas masalahnya. Nah, ini yang mestinya terus kita dengungkan pada diri kita. Karena kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bijak gitu ya. Jadilah diri kita pribadi yang bijak dalam segala halnya. Nah, kemudian setelah nama ada S, yang ketujuhnya adalah, nah ini ada A lagi, kan bijaksana, ya, tinggal 2 huruf lagi. Ini A lagi. A yang kedua adalah attention to all lives. Artinya kita bukan orang yang cuek, namun kita akan memberi atensi, memberi perhatian, sekecil apapun yang ada di hadapan kita, di lingkungan kita. Jadi kan banyaknya gini, apalagi kota besar mengatakan, lu gua dah, terserah lu terserah kan gitu. Aduh, bahkan kanan kiri kita juga nggak kenal gitu. Padahal bisa saja kalau kita orang baik, pasti kita punya atensi terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang dekat kita, terhadap siapapun. Sekalipun tadi hal kecil, tetap kita perhatikan. Orang-orang yang seperti inilah yang sebenarnya sungguh di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa. Dan betul bahwa orang seperti ini orang yang paling bijak. Karena apa? Ada atensi terhadap semua kehidupan, terhadap semua yang ada. Dia tidak cuek. Dia akan berpikir kalau ada sesuatu yang terjadi. Ya, bahkan sampai sekecil-kecilnya pun dia akan melihatnya. Jadi biasanya orang seperti inilah yang kita butuhkan, dan kita mesti menjadi orang yang seperti itu. Dan ini dibutuhkan oleh siapapun yang seperti itu. Dia ada perhatian-perhatian yang kadang-kadang orang tinggalkan itu. Kadang-kadang orang tidak lagi peduli dengan itu. Nah, hari ini kita mulai.
kita menjadi attention to all lives. Kita menjadi orang yang betul-betul akan memelihara, akan bekerja sama, akan saling menjaga semua ciptaan Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk katakanlah merusak lah. Karena alam ini akan jadi masalah besar karena ya tangan kita juga, kita lah yang merusaknya. Maka hari ini kita mencoba menjadi orang yang betul-betul bersatu dengan alamnya. Saling menjaga, saling mengevaluasi, saling memberi gitu. Kita perlu, alam pun perlu kita perbaiki, perlu kita beri sesuatu. Termasuk binatang-binatangnya, apalagi manusia ya, yang betul-betul berhubungan dengan kita, yang betul-betul sesama jenis gitu kan. Nah, oleh karena itu kita jangan menjadi orang yang terlalu kejam, jangan menjadi orang yang tidak peduli. Kita harus peduli dengan segala macam yang ada di muka bumi ini, termasuk di lingkungan kita. Kalau kita menjadi orang yang atensi terhadap semuanya, yang ada adalah peninggalan. Nanti kalau kita sudah nggak ada, peninggalan yang sangat luar biasa. Pasti akan dikenang karena kebaikan kita. Itu kalau orang mengatakan kalau harimau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan apa itu? Gading. Manusia bagaimana kalau mati atau meninggal? Ya meninggalkan kebaikan. Nah ini mestinya kita seperti itu. Kita jangan jadi orang yang ketika berada di mana kita tidak manfaat, tidak memberikan warna gitu. Maka hari ini kita perlu belajar supaya kita ini menjadi orang yang memberikan warna. Kita menjadi orang yang baik lah. Orang yang insya Allah kemanfaatannya lebih kepada orang lain. Ya, orang-orang yang peduli dengan kehidupan itu biasanya seperti itu. Ia akan dirindukan oleh siapapun. Karena sungguh bahwa semua ciptaan Allah itu punya perasaan. Dan saya rasakan itu ketika kita berinteraksi dengan, ya katakanlah satu hewan saja, ya mungkin kucing, atau mungkin yang lain, atau ayam, atau apa. Itu kalau kita berkawan, kita berikan makan itu pasti dikenali. Dan ini sungguh bahwa kalau kita bisa atensinya ada terhadap semua kehidupan, maka yang ada adalah keseimbangan. Yang ada adalah kebaikan. Yang ada adalah saling bisa memberi manfaat. Yang ada tidak lagi kehancuran, tapi justru kelestarian yang hakiki. Dan kita akan merasakan itu. Mudah-mudahan mitra juga seperti itu, menjadi orang yang punya atensi yang tinggi terhadap kehidupan ini. Jadi bukan orang yang justru cuek gitu, cuek bebek apalagi gitu ya. Jadi ada istilah cuek bebek ini, orangnya itu cuek banget lah, jadi dikatakan cuek bebek. Tapi kita justru sebaliknya ingin menjadi orang yang ada perhatian yang sangat. Nah ini dalam kata bijaksana ada A-nya. Kemudian N. Nah, N-nya adalah, nah ini mitra, never worry. Kita tidak akan pernah takut, tidak akan pernah resah, tidak akan pernah gelisah. Bahkan worry itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya. Tidak akan pernah sama sekali. Kenapa? Kita percaya dengan Allahnya. Kita percaya atas pertolongannya. Manakala kita berbuat baik, manakala kita bijak dalam segala hal, maka kita tidak pernah menjadi tadi ada sesuatu yang sangat berlebih pada diri kita, kekhawatiran yang berlebih pada diri kita. Gitu. Tidak ada lagi. Kita never worry. Kita akan enjoy sekali kan. Kalau saya katakan di atas tadi adalah joy. Kita akan bahagia terhadap segala halnya. Kalau kita sudah berbuat seperti itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, kekhawatiran datang itu ketika kita berbuat yang tidak baik. Pasti kekhawatiran datang. Orang-orang yang worry-nya tinggi itu biasanya ya karena tidak baik dalam berbuat, tidak baik dalam bertingkah laku gitu. Tapi kalau semuanya baik dalam berbuat, dalam bertingkah laku, dalam berkata, maka tidak ada istilah worry, tidak ada kekhawatiran yang sungguh. Dan hikmah mengatakan, jangan terlalu resah, gelisah, atau sebangsanya itu ya, tadi yang berlebihan. Karena ternyata tidak terjadi sama sekali. 90% tidak terjadi gitu. Kekhawatiran itu 90% tidak terjadi. Biasanya kita mengkhawatirkan sesuatu. Ternyata 90% kekhawatiran tidak terjadi. Oleh karena itu, kalau kita adalah orang-orang yang baik, yang percaya dengan Allahnya, maka ya tidak ada istilah khawatir, tidak ada worry, tidak ada khawatir yang berlebih, atau tidak resah, tidak gelisah gitu ya. Yang ada adalah melangkah dengan senyum, melangkah dengan bahagia, melangkah dengan senang hati. Karena tadi tujuannya insya Allah ada yang didapatkan karena kita niatnya adalah karena Allahnya saja.
niatnya mendapatkan ridhonya saja. Nah, ini maka luar biasa mitra kalau kita berjalan di setiap saatnya seperti itu. Kita never worry, tidak pernah merasa gelisah, resah ataupun khawatir. Tidak ada kekhawatiran bagi kita karena kita sungguh bahwa kita akan terus berpasrah pada Allahnya. Dan kalau sudah seperti itu, mitra sudah pada tingkat yang tinggi. Kalau bahasa santrinya mungkin sudah sufi lah kan gitu ya. Nah ini yang mestinya kita harus seperti itu. Alhamdulillah mitra kalau kita pelajari, kalau kita mau terus seperti itu maka hampir setiap harinya adalah kecerdasan yang kita tonjolkan. Karena apa? Tidak ada lagi ini kening kita yang begini ya, keningnya mengkerut gitu, tidak ada lagi. Yang ada smile, senyum gitu. Yang ada adalah pikiran-pikiran yang kemanfaatan. Dan kalau mitra mau seperti itu, cobalah belajar. Maka coba nanti rasakan betapa luar biasanya yang ada pada diri mitra, terutama pada jiwa dan raganya. Raganya sehat, jiwanya juga sehat. Kalau tuh sakit juga akan cepat sembuh. Karena apa? Ternyata orang yang sakit itu dengan positive thinking, dengan cara berpikir positif maka akan sembuh. Karena di dalam hipnoterapi itu kan mengarahkan orang kepada kepercayaan diri, mengarahkan orang kepada positive thinkingnya. Contoh saya sakit kemudian saya dihipno supaya saya berpikir bahwa penyakitnya hilang dan saya akan sehat. Maka yang terjadi adalah sirkulasi darah yang baik dan vitamin pun mungkin akan terbawa dengan baik. Kemudian kondisi jiwa kita akan baik. Itu ternyata menjadi sehat itu. Kalau tuh sakit mungkin akan cepat sembuh gitu ya. Ini diantaranya. Diantaranya seperti itu. Saya mempraktekkan Reiki Islami. Jadi penyembuhan dengan cara olah badan kita dengan zikir gitu. Tapi ternyata yang ikut pun merasakan betapa hebatnya ketika healingnya, ketika penyembuhannya. Hari ini kalau kita menjalankan Reiki itu dengan zikir yang mudah, maka tidak ada lagi ke warung membeli bodrek, oskadon dan sebangsanya gitu. Sudah nggak ada lagi. Kenapa? Sehat sekali. Dan inilah kenyataannya seperti itu. Ya, alhamdulillah juga saya tuliskan ada bukunya ya Reiki Islami dan saya sebarkan secara cuma-cuma. Kalau mitra pesan ya akan saya berikan. Mitra pesan gitu melalui mungkin ada WA saya, ada Facebook saya, ada Instagram saya, ada juga mungkin Telegram itu ya, ada juga yang lain, boleh pesan dan saya berikan secara gratis ya. Itu kenapa? Tapi dibaca dan kemudian dipraktekkan maka manfaatnya luar biasa sekali. Itu kita tidak pernah khawatir atau never worry. Yang terakhirnya mitra adalah yang ke-9 dalam kata bijaksana, N never worry dan A-nya adalah bahasa Jawa apik tenan. Nah ini kata apik tenan inilah yang setelah kita melalui proses 8 tadi, 8 menjadikan diri kita orang yang bijak itu dalam segala halnya, maka tentu ada apresiasi dengan kata apik tenan gitu. Dengan kata-kata yang betul-betul wah ini betul-betul bagus sekali, betul baik sekali. Kita sudah belajar dari awal tadi, dari mulai pertama sampai ke 8, maka apresiasi yang terakhir adalah apik tenan. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang betul-betul bagus dalam segala halnya, betul-betul apik gitu, apik dalam penataan kehidupannya dan betul-betul bagus dalam menata dirinya sendiri. Karena kita kan lagi bicara menjadi diri sendiri. Kita lagi bicara sesuatu yang betul-betul kita adalah orang yang memiliki inner energy tadi, energi yang datang dari dalam diri kita. Jadi bukan dari luar kita. Dan kita akan memberikan apresiasi pun pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Satu hal yang aneh menurut saya itu, ketika bintang pujaannya datang tuh histeris mereka, ramai sekali dan bahkan sampai nangis-nangis. Tapi mereka tidak sadar, tidak pernah menangisi diri, tidak pernah berikan apresiasi pada dirinya sendiri, sehingga mereka sampai saat ini seperti itu. Mestinya kita berikan apresiasi pada diri kita, kita berikan penghargaan pada diri kita dengan rasa syukur. Yang terbaik mitra, orang-orang bijak mengatakan coba ambil waktu 5-10 menit di sore hari, lalu kontemplasi, merenung, lalu ambil satu hal yang penting adalah rasa mensyukuri atas apa yang telah kita kerjakan. Itu enak sekali dan itu luar biasa banget efeknya
ketika kita kemudian mencatatnya. Artinya mencatat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dari pagi sampai sorenya. Maka yang terjadi esoknya itu kita hati-hati sekali. Ini, jadi saya kira betul sekali menurut orang-orang bijak itu, bahwa kita mesti punya waktu 5 menit sampai 10 menit untuk kontemplasi, menyendiri. Nah, kalau di sini kan kayaknya sulit menyendiri gitu ya, karena ramai sekali di mana-mana kan. Ya cari tempat aja, cari tempat yang kira-kira sepi, kemudian kita merenungi. Kita mengevaluasi, kita mencoba menganalisis apa yang telah kita kerjakan dari kita mulai kerja di kantor sampai pulangnya. Kemudian kita ingat-ingat hal-hal yang mungkin kita kerjakan. Sekalipun mungkin tidak semua, ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak dengan itu kita akan merasakan betapa, oh iya saya alhamdulillah hari ini kemanfaatannya kok lebih dibandingkan kemarin. Pasti seperti itu. Dan ini kalau terus dilakukan, maka ada warning bagi diri kita. Artinya ada satu teguran bagi diri kita oleh diri kita sendiri nih, oleh saya sendiri. Teguran untuk berbuat yang lebih baik lagi besoknya. Toh kita sudah lihat tadi kan gitu. Tapi kalau mitra tidak pernah kontemplasi, tidak pernah mengevaluasi diri, maka yang terjadi adalah ya hal-hal yang mungkin dikerjakan begitu-begitu saja. Besok juga sama begitu, besoknya lagi begitu. Mungkin jauh dari rasa syukur. Yang ada apa? Stres. Yang ada depresi. Dan kita bukan tipe orang yang stres, orang yang depresi, orang yang mengedepankan kemarahan, tidak. Sama sekali tidak, karena kita orang bijak kan. Kalau orang bijak pasti seperti itu. Segalanya akan diterapkan dengan bijak, diimplementasikan dengan bijak. Satu contoh orang bijak. Ada katakanlah gini, di kamar makan itu lupa pintunya tidak ditutup. Lalu ada kucing masuk ngambil lauknya gitu. Orang bijak akan mengatakan, wah saya salah karena pintunya nggak saya tutup. Ini tidak salah kucingnya. Tapi orang yang tidak bijak bisa diusir itu kucingnya itu, bahkan dimarah-marahi atau mungkin digebukin kucingnya kan. Nah ini yang seperti itu yang semestinya harus kita anulir gitu. Kita mulai bahwa kita harus memiliki inner energy tadi, kembali kepada kita. Toh semua perbuatan aktornya adalah kita sendiri. Aktornya adalah saya sendiri, bukan siapa-siapa. Maka kalau kita kemudian menyalahkan lingkungan kita, kita belum bijak. Nah hari ini alhamdulillah kita belajar bagaimana menjadi bijak, dan dengan cara apa? Kita kembalikan semuanya kepada diri kita. Jadi out in. Ya, dari semua apa yang terjadi di luar itu kemudian melihatnya ke dalam. Karena kita adalah aktornya. Kita ini yang paling berperan dalam segala halnya. Termasuk dalam memilih kita menjadi bijak atau tidak pun ya kita. Termasuk kita ini profesional atau tidak ya kita gitu. Maka sebaik-baik kita adalah terus belajar menjadi orang-orang yang bijak. Menjadi orang-orang yang insya Allah orang lain mengatakan, wah Anda, alhamdulillah ketemu Anda ini kok saya justru mendapatkan satu hikmah. Mestinya seperti itu karena kita dijadikan sumber. Orang-orang bijak itu nantinya akan dijadikan sumber. Orang-orang bijak itu pasti akan mempengaruhi orang lain dan akan mewarnai. Ini tidak diwarnai tapi mewarnai. Kita harapkan sekali mitra yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini sudah berpikir banyak, hari ini sudah mulai menjadi orang yang bijak. Tadi belajar dari kata bijaksana dan endingnya adalah apik tenan, yang menjadi bagus sekali. Dan itu dijadikan kata kunci kita bahwa kita adalah orang-orang yang baik. Jangan sebaliknya kita justru setiap sorenya kok yang ada adalah masalah dan masalah. Kalau kita punya masalah besar dari kecil kan, punya masalah kecil ya dibuang saja. Atau kita berpikir bahwa masalah kita bukan masalah, itu bukan masalah, maka nyaris tidak ada masalah. Ya, kita lihat hari ini luar biasa, mitra, banyak sekali orang yang emosi negatifnya justru mencuat-cuat, emosi negatifnya justru dikedepankan. Maka kesempatan kita hari ini menjadi bijak, hari ini menjadi orang yang insya Allah terus bisa mengontrol emosinya. Karena sebahagia-bahagia kita adalah orang yang bisa mengontrol emosinya. Kita akan bahagia sekali kalau kita bisa mengarahkan emosi kita. Dan kalau kita bisa sampai seperti itu, maka yakin kita termasuk orang yang bijak. Sebagai closing statement mitra, jadilah terus dan terus orang yang mengisi jiwanya. Karena sungguh pembelajaran seperti ini merupakan nutrisi, merupakan vitamin bagi jiwa kita.
Dimana kalau kita terus datang ke majelis pembelajaran, kita akan mendapatkan sesuatu. Dan kita akan senang sekali manakala kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan yakin mitra juga bisa seperti itu. Mitra orang luar biasa, mitra orang yang hebat. Mitra bukan orang-orang yang kerdil dalam berpikir, namun terus mengedepankan kebaikan-kebaikan. Hikmah sering saya katakan, siapapun yang hari ini masih suka belajar, masih suka membaca, walaupun usianya sudah sepuh, namun ternyata ia dikategorikan muda. Sebaliknya anak-anak yang masih muda, yang masih sangat energik, yang masih sangat punya tenaga, punya power yang hebat, tapi sudah tidak belajar lagi, sudah tidak membaca lagi, dikategorikan sudah tua. Maka kita pilih, mestinya kita adalah memiliki jiwa pembelajar. Dan jadikan tempat dimanapun kita berada, itu kelas kita. Jadikan siapapun kita bertemu, jadikan ia guru kita. Lihatlah apa yang ia katakan, jangan lihat orangnya. Gitu. Niscaya kita akan menjadi luar biasa manakala kita bisa seperti itu. Jadi ketika kita berada di suatu tempat, itu kelas kita. Ketika kita bertemu seseorang, itu guru kita. Semua anggap adalah guru kita. Orang luar biasa itu adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Atau kalau kita dianggap istimewa itu menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang luar biasa. Jadi mestinya seperti itu. Kalau yang timbul seperti itu yang ada adalah smile. Yang ada adalah senyum, yang adalah kebahagiaan, yang adalah positive thinking, bukan negatif lagi. Tidak lagi mengatakan, lu siapa, lu anak kecil, gak ada sama sekali. Karena apa? Ternyata kita harus mengatakan, orang yang luar biasa adalah orang yang menganggap siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa. Sekalipun dia mungkin anak kecil, sekalipun dia siapa. Tapi kalau sudah kita menganggap seperti itu, kita sudah luar biasa. Dan mestinya seperti itu, jadikan semua orang guru kita, jadikan suatu tempat adalah kelas kita. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah bergabung dengan kita. Semoga menjadi sarana pembelajaran yang baik. Dan kritik sarannya juga kita perlukan. Masukannya kepada kita ke Radio GIC atau Radio Jakarta Islamic Center. Atau dengan Facebooknya. Atau dengan GIC TV-nya, channelnya. Atau dengan yang lain. Yang semua itu masuk ke Jakarta Islamic Center. Karena harapan kami ketika kritik dan sarannya datang, kami akan lebih baik ke depannya. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah bergabung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.